tugas sebagai CGP Angkatan 11, yaitu mensosialisasikan tentang budaya positif. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.1, yaitu tentang penerapan budaya positif. Ya, Bapak Ibu, di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu. Di sini saya belajar bersama-sama karena saya mungkin ilmu yang saya dapat di CGP ini bisa ditularkan ke Bapak Ibu guru, ya. Nah, di sini yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Tuti Nurhayati, CGP Angkatan 11. Di sini ada Bu Pipit Asrinengpuri sebagai pengajar prakteknya dan Bapak Edi Supriyatno sebagai fasilitatornya. Nah, latar belakang pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik jika didukung penerapan budaya positif. Dengan budaya positif akan terwujud pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga murid bisa belajar dengan aman, nyaman, dan senang. Untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu adanya disiplin positif. Disiplin positif dapat ditumbuhkan melalui pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di SDN Purworejo 3. Tidak semua guru paham tentang disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan diseminasi tentang budaya positif dan penerapan segitiga restitusi bagi para guru SDN Purworejo 3. Ini untuk latar belakangnya. Berikutnya tujuan dari aksi nyata ini adalah guru mendapatkan pemahaman mengenai disiplin positif, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi sehingga bisa diterapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif. Yang jelas, ibu-ibu dan bapak guru di sini semua di kelas sudah menerapkan, contohnya misalnya tentang kesepakatan kelas, sudah Nah, seperti hal seperti itu juga ada keyakinan kelas. Nah, yang menjadi tolak ukur adalah guru memahami konsep budaya positif, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Adanya poster atau dokumen keyakinan kelas yang dipajang di setiap kelas. Guru mampu menerapkan segitiga restitusi saat menangani permasalahan murid. Berikutnya adalah eliminasi tindakan yang akan dilakukan, yaitu membuat perencanaan kegiatan, membuat materi tentang budaya positif dalam bentuk slide atau PowerPoint, berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan masukan mengenai materi yang sudah dibuat, dan penentuan jadwal sosialisasi, bekerjasama dengan petugas sarana prasarana untuk mempersiapkan ruang presentasi dan melaksanakan presentasi atau sosialisasi. Yang terakhir yaitu refleksi kegiatan tersebut. Nah, dukungan yang dibutuhkan adalah berupa izin pelaksanaan kegiatan dari kepala sekolah, dukungan dari Bapak Ibu guru, rekan sejawat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, dan sarana prasarana dan petugas yang mendukung pelaksanaan sosialisasi. Nah, di sini konsep inti budaya positif diantaranya yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Berikut Bapak Ibu penjelasannya. Nah, untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai
sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada berapa nggih? Apa? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu. Nah, yang selama ini terjadi adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilustrasi mengontrol siswa. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Terus kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, yang berikutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di stimulus kontrol, realitas kebutuhan kita itu sama. Semua orang memiliki hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada sebuah bujukan gagal. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu setiap orang mesti berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikirnya adalah menang-menang, tidak ada yang kalah atau menang, jadi sama-sama menang. Nah, yang kedua, tentang disiplin positif. Kita selalu menerapkan pada anak didik kita untuk berdisiplin, ya. Nah, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di dalam profil pelajar Pancasila, contohnya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Menurut Ibu Primary Year Program, contohnya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Coba, nah tadi tanya Bu Lina, es breaking, Bu es breaking. Di sini ada tepuk 5 es. Bila bertemu teman tersenyumlah, lalu ucapkan salam kepadanya. Sapa apa kabarnya, sopanlah terhadapnya, santunlah tanda sayang kepadanya. Nanti kita bisa ajarkan ke anak-anak kita, nggih Bapak Ibu. Nah, nggih. Lagi Pak, nggih, monggo ayo. Tepuk 5 es.
Bila bertemu teman tersenyumlah, lalu ucapkan salam kepadanya. Sapa apa kabarnya, sopanlah terhadapnya, santunlah tanda sayang kepadanya. Yang tentunya kita itu selalu sayang juga kepada anak-anak murid-murid kita, ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara psikologis maupun fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Jadi kalau kita bertahan hidup berarti kita memerlukan apa Bapak Ibu? Kalau kita bertahan hidup itu berarti kita memerlukan makanan, tempat tinggal. Kalau misalnya rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima itu berarti kayak kita di keluarga, bahwa kita itu terima dengan adanya rasa kasih sayang dengan orang tua, mungkin bisa suami, istri, anak, dan saudara-saudara. Terus yang ketiga, kebebasan. Bebas itu adalah artinya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri sendiri. Kesenangan berarti bermain, humor, antusias, dan tertawa. Yang penguasaan itu keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi diakui dan dihormati. Nah, yang kelima, motivasi perilaku manusia itu ada 2. Ada motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang lain mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, tadi motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bisa tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bapak Ibu. Tapi kenyataannya kita itu selalu prakteknya. Nah, kita prakteknya itu biasanya mesti hukuman. Kalau nggak hukuman, biasanya juga konsekuensi. Seperti kesepakatan di kelas, misalnya kalau tidak membawa buku, hukumannya apa, gitu ya. Nah, jadi selama ini kita itu melakukan hal-hal yang kurang baik, yaitu hukuman konsekuensi. Nah, dari budaya positif ini saya ingin mungkin pengetahuan Bapak Ibu mungkin sudah ada yang tahu tentang budaya positif. Jadi kita akan membiasakan yaitu tentang budaya positif. Jadi dengan cara apa? Restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, bisa menjadi teman.
juga pembuat rasa bersalah dan menjadi manajer. Nah, Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini dicontohkan kasus 1, siswa datang terlambat ke sekolah. Kalau kita kan biasanya kalau siswa terlambat sekolah, pasti kan tanya, gimana? Kok telat? Gitu kan? Pasti gitu. Kok telat? Jam pira iki? Kok baru datang? Gitu kan? Nah, itu merupakan salah satu cara yang mungkin kurang efektif untuk menghadapi murid. Nah, di sini ada salah satu contoh. Kalau penghubung kan pasti begini. Kalau misalnya terlambat kan pasti disuruh, sana kamu ambil sampah dulu, baru masuk kelas. Kalau nggak gitu, bersihkan itu, baru masuk kelas. Itu adalah posisi penghubung. Terus kemudian tadi ada pembuat rasa bersalah. Sudah berapa kali mengingatkan kamu agar tidak datang terlambat. Kamu sudah membuat ibu kecewa. Jadi seolah-olah kita itu kasihan, biar anaknya merasa bersalah. Itu adalah merupakan pembuat rasa bersalah. Gitu. Tapi ternyata yang selama ini kita lakukan adalah yang itu ya Bapak Ibu. Tapi ternyata ada cara yang lebih baik untuk membuat murid kita itu agar tidak mempunyai pengalaman yang kadang anak itu kalau kita hukum istilahnya jaget ya. Nah, kadang dulu biar aku tahu dihukum begini. Nah, jadi ternyata ada cara untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu dengan cara seperti ini. Nah, kalau sebagai posisi pemantau menghadapi murid yang terlambat, yaitu kamu sudah melanggar aturan sekolah atau kelas kita, kamu tahu apa konsekuensinya. Ibu akan mencatat kesalahan kamu hari ini untuk bahan perbaikan kamu di kemudian hari. Ini mesti kita lakukan ya biasanya. Kalau sebagai teman juga kadang, hari ini ibu memaafkan kamu, tapi lain kali jangan datang terlambat lagi ya. Ayo dong bantu ibu ya. Nah, kadang kita sebagai posisi sebagai teman murid kita, kadang juga kita sebagai penghukum, kadang juga kita sebagai pemantau. Nah, ternyata, seharusnya yang kita lakukan adalah, apakah kamu tahu kesalahan yang sudah kamu lakukan? Jelas, anak kan pasti tahu. Ya, saya terlambat. Pasti kan tanya gurunya, kenapa kamu kok terlambat? Pasti dia akan menjawab alasannya apa. Kalau anak sudah memberikan alasan, kita jangan langsung menjas. Kok bisa nggak? Mesti kita itu tahu. Guru tahu kalau kamu salah, tapi untuk mengatasi masalah kamu tadi caranya gimana? Kita cari tahu. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut dengan nada yang lebih lembut? Coba sekarang saya punya sebuah kata, Bapak Ibu jawab sesuai 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pemantau, terus kemudian manajer, sebagai teman. Nah, kalau ada kata seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalimat apa ini posisi kontrolnya? Memberi rasa bersalah. Kita lihat sama-sama. Oke, betul. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, ada sebuah dialog lagi. Nah, kamu tidak benar melakukannya. Berarti ini posisi kontrol apa? Hukum. Kita lihat. Kalimat berikutnya. Ayo lakukan demi ibu ya. Rasa bersalah. Ya kan? Ayo lakukan demi ibu ya. Kita lihat. Kalimat berikutnya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Manajer. Sebagai pemantau, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas.
Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi kontrol guru yang terbaik yang perlu kita lakukan di sini. Saya juga belajar, jadi Bapak Ibu guru, mungkin memang selama ini kita melakukan sesuatu hal itu memang betul ya, kadang biar anak turut manut sesuai peraturan yang kita buat. Betul. Nah, untuk yang berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Gimana Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa? Kalau peraturan itu bersifat memaksa. Kalau keyakinan kan kesepakatan bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ilustrasi di antara peraturan dan keyakinan. Coba, mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat oleh semuanya, oleh anggota kelas atau mungkin anggota sekolahan, warga sekolah, sesuai dengan kondisi kelas dari sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kalau bisa membuat keyakinan kelas itu kita diskusikan atau kita kolaborasi dengan semua warga sekolah, bisa teman rekan kerja kita, pokoknya intinya semua warga sekolah yang ada di sekolah. Nah, yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dilakukan guru terhadap siswa agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu dibagi menjadi 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terus kemudian menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi misalnya kayak murid kita terlambat sekolah. Nah, kita kan biasanya itu seperti tadi, kalau kita menghukum, kok telat siang, bersihkan dulu baru masuk kelas dulu. Di dalam segitiga restitusi kita harus yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu dengan cara apa? Berbuat salah itu wajar. Jadi kita menguatkan hati murid kita tidak mengejudge atau menghukum murid kita, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan atau mengumpamakan kita berbuat salah itu wajar, tapi kan ada sebab. Jadi kita tanya dengan suara yang lebih lembut. Jadi anak biar tidak merasa takut, ya Bapak Ibu. Misalnya tidak ada manusia yang sempurna. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Misalnya kayak anak berantem di kelas, kemudian satunya lapor sama gurunya, Bu ini saya dipukul, terus ini tadi berkata kasar. Nah, jadi kita tanya anak yang dipukul tadi, benar nggak kamu dipukul? Kenapa kok kamu dipukul? Terus kita posisikan seperti dia. Mesti kalau saya seperti posisi kamu, saya juga akan melakukan hal seperti itu. Nah, tapi kita tanya lagi, perbuatan seperti itu baik enggak? Yang jelas jawab dia kan enggak. Nah, kita hubungkan lagi dengan tindakan. Masih ingat enggak kesalahan yang kamu buat itu sesuai keyakinan kelas kita? Ada Bu. Kita harus saling tolong menolong. Nah, jadi di sini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu tadi validasi tindakan yang salah.
yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu bisa contoh di sini kata-kata yang dipakai, kamu pasti punya alasan. Nah, seperti tadi terlambat mesti ada alasannya. Terus kemudian melakukan hal yang lebih buruk dari ini, kamu patut bangga karena tidak melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ini adalah salah satu contoh perkataan atau dialog validasi tindakan yang salah. Yang berikutnya yaitu tadi menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita dapat menunjukkan motivasi secara intrinsik. Nah, dihubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini kemarin saya sudah praktek tentang segitiga restitusi sebagai pemenuhan tugas saya sebagai CGP ini. Kemarin kasusnya 1 terlambat sekolah, terus kemudian yang kedua berkata kasar. Nah, kemarin sudah saya lakukan, Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ilmu yang saya dapat. Mungkin kalau Bapak Ibu kurang jelas atau di lain hari boleh kita saling diskusi, berkolaborasi ya Bapak Ibu. Kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita tanamkan budaya positif di sekolah kita agar tercipta nanti generasi murid kita menjadi mereka pembelajarannya nyaman, aman di tempat sekolah ini ya Bapak Ibu. Nah, yang sebagai acara apa? Ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Nah, itu tadi yang terakhir. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Salam. Semoga kita tergerak dan menggerakkan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.